Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Wah, luar biasa ya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Pegiat kafein, Inkindo, dimanapun Anda berada. Sehat semuanya kan? Baik, terima kasih. Saya Ki Demang ini, biasa dipanggil begitu ya. Kali ini ya memandulah diskusi sedikit soal strategi marketing. Pak Agus Dwi, selaku Sekretaris Intakindo, terima kasih sudah membuka acara. Luar biasa, supportnya. Tak jenuh-jenuh kami ini para tenaga ahli ini ya memang harus selalu konsultasi dan diskusi terus meningkatkan keahlian serta kompetensi kepada Pak Agus Dwi dan jajaran Intakindo. Terima kasih supportnya selama ini. Luar biasa ya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Inkindo DPP Inkindo Jawa Timur, Pak Irwan Susilo tadi nampaknya hadir kok, nampaknya ini juga tidak membuka acara gitu ya. Tapi mungkin Pak Irwan sedang ada meeting atau ada acara di luar ya, dan tetap memantau kegiatan ini. Terima kasih, ini luar biasa. Inkindo di Kafein ini membuka ruang diskusinya menjadi sangat lebar. Tentu tak kalah menarik ya, ada tamu spesial kita yang sangat cantik. Luar biasa. Dari PT Simetri Digital Kreasi, Mbak Vivi Anggra. Tepuk tangan semuanya ya. Selamat datang Mbak Vivi Anggra. Sudah berapa kali ke Inkindo? Terima kasih Pak. Kebetulan untuk hari ini kali pertama Kali saya pertama datang ke Inkindo, gitu. betul. Dan Inkindo ini sering ada acara loh Mbak, di mana misalnya pameran gitu ya, di mall atau kok di mall, di mana ya, di banyak tempat lah, di hotel dan lain sebagainya. Pernah ketemu nggak dengan Inkindo? Kebetulan belum pernah Pak. Belum pernah ya? Saya pernah tahu itu memang dari YouTube-nya. Oh, malah carinya YouTube-nya Kafeinnya, luar biasa. Jadi tepuk tangan ya, ternyata YouTube Kafeinnya ini yang sudah lebih terkenal. Makanya enggak salah ya, kita bicara soal digital karena yang kita bahas soal itu, dan kemudian kebetulan Mbak Vivi-nya lebih kenal lebih kenal di YouTube-nya, di media sosialnya. Jadi memang kawan, luar biasa hari ini, siapa sih yang tidak memanfaatkan media sosial gitu ya? Semuanya memakai. Ya ada banyak platform ya, jadi misalnya ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok sekarang, ada IG otomatis ya, yang nggak pernah ketinggalan. Selain media komunikasi pakai WA, Telegram dan lain sebagainya, itu semuanya jalan. Tetapi pemanfaatan media sosial ini nampaknya jalan. Tapi semuanya kan berbasis web ya, memang sebenarnya ya kan, semuanya media digital kan berbasis web. Menarik kawan, mungkin ini nanti yang akan kita ulas lebih banyak, dan kita ini konsultan-konsultan di Jawa Timur khususnya, di seluruh Indonesia umumnya, itu memang tidak semuanya aware terhadap digital. Masih banyak, ya hampir masih banyak kita temukan para konsultan ini memakai jasa layanan atau bahkan memberikan jasa layanan atau bahkan marketingnya itu masih konvensional. Itu masalahnya Mbak Anggi. Misalnya marketing konvensional itu yang bagaimana? Datang ke yang punya pekerjaan gitu kan, minta jatahnya. Itu kan begitu ya, ya Pak Ibu ya, mohon maaf, jangan sampai tersinggung loh, aku juga ngelakoni seperti itu kok dadak no. Gitu ya, satu datang. Kemudian yang kedua, kadang terlibat dalam perencanaan, itu masih mending ya, bagus itu terlibat dalam perencanaan, misalnya diundang oleh OPD, dinas, atau badan, atau lembaga kementerian, atau mungkin juga
perusahaan-perusahaan tertentu untuk merancang sebuah pekerjaan dan nanti pekerjaan itu misalnya kita dapatkan, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini masih agak mending, agak meningkat dikit. Nah, sekarang kan sistemnya kan berbasis LPSE ya, lembaga layanan secara elektronik gitu kan. Kita nyari gitu di pekerjaan situ. Itu adalah karakter kami, Mbak, para konsultan-konsultan yang ada di Jawa Timur. Nah, ini nanti kira-kira marketingnya bagaimana? Ini kan masih konvensional banget nih, gitu, gitu ya marketingnya. Untuk menembus pasar yang lebih luas lagi apa? Ini nanti salah satunya mungkin bisa diulas ya. Nah, kira-kira itu pemantik diskusi kita kali ini sebelum kita bicara soal pemanfaatan platform-platform digitalnya. Gitu Mbak Anggi, silakan. Siap, oke baik Pak Isa, mungkin langsung saja. Oke. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Inkindo dan Intakindo atas kesempatan yang sudah diberikan kepada PT Simetri Digital Kreasi untuk pada hari ini kita akan sama-sama sharing ya. Iya. Sama-sama sharing tentang strategi meningkatkan penetrasi pasar perusahaan jasa konsultan melalui digital marketing. Tentu saja Bapak Ibu, digital marketing di era yang serba gadget ini tentu saja Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan mengenal istilah digital marketing. Mungkin secara konvensional Bapak Ibu bisa dapatkan itu ketika Bapak Ibu punya Instagram atau mempunyai Facebook, pasti kan akan keterpa iklan-iklan dari berbagai produk. Namun kita akan spesifik membangun pengertian digital marketing khususnya untuk jasa konsultan. Apakah efektif, platform apa saja yang efektif untuk jasa konsultan ini dalam strategi digital marketing, nanti selanjutnya kita akan ulas secara lebih dalam lagi. Selanjutnya, nah, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu, izinkan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya Vivi Anggrakusuma. Saya selaku Direktur dari PT Simetri Digital Kreasi, S1 saya jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Brawijaya. Saya Certified Digital Marketing Associate Revoyu, Digital Marketing Certified BNSP, dan saat ini saya sedang Magister Manajemen Universitas Erlangga. Selanjutnya, oke, pada hari ini kita akan membahas tentang 3 subtopik ya. Yang pertama, kita akan sharing tentang perbedaan offline dan online marketing. Yang kedua, nanti kita juga akan sharing tentang pentingnya strategi digital marketing khususnya untuk perusahaan konsultan. Dan yang ketiga, kita akan mencoba bersama-sama memahami pentingnya metrik dalam keberhasilan digital marketing. Tentu dalam sebuah strategi itu kan harus ada ya Bu, Bapak Ibu ya, tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sebuah goals atau sebuah tujuan. Selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita untuk pertama membuka itu mungkin kita akan sedikit mengulas tentang perbedaan offline dan online marketing. Betul, ya Pak Isa. Yang tadi saya sampaikan itu betul. Ternyata lebih banyak offline. Namanya offline betul. Ya. Baik, luar biasa ini. Ayo kita bahas. Iya, kalau offline marketing mungkin Bapak Ibu sekalian di sini lebih jago lah untuk mengerti tentang dunia offline marketing karena kan memang sudah dilakukan dari tahun ke tahun ya. Di mana dalam offline marketing itu warisan nenek moyang ini kan offline. Iya, di offline marketing itu kita itu kan biasanya berinteraksi langsung dengan audiens atau customer atau klien. Jadi memang chemistry-nya akan sedikit banyak mudah terbentuk seperti itu ya Pak ya. Terus mendapatkan kepercayaan dari audiens karena memang secara personalized kita langsung datang kepada klien memperkenalkan diri, terus kita juga memperkenalkan benefit apa yang sekiranya nanti akan klien dapatkan ketika menjalin kerjasama seperti itu. Cuman untuk offline marketingnya sendiri itu memiliki kelemahan Pak. Kelemahan ya? Iya, karena kan menghabiskan banyak waktu, karena harus mengalokasikan waktu untuk bertemu, untuk reach out gitu, untuk reach out klien atau customer, dan tentu saja kan harus ada tenaga yang dikeluarkan, ongkos transportasi. Ya, ongkosnya lebih besar lah, otomatis ada biaya mobilisasi. Betul. Belum lagi juga apa namanya menjamu, iya, ada entertain ya Pak ya. Gitu, otomatis yang itu tadi biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar. Betul. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus
tentang online marketing, Bapak Ibu. Kita fokus membahas online marketing karena di online marketing ini sebenarnya mempunyai banyak sekali keunggulan. Yang pertama, memiliki berbagai channel promosi untuk mendapatkan lebih banyak audiens potensial. Jadi kan online itu kan sangat menjanjikan visitabilitas ya untuk perusahaan yang kita sedang jalankan gitu. Betul. Otomatis juga akan menjangkau banyak pelanggan potensial yang jauh. Misalkan saja ada ada dari perusahaan luar gitu ingin membangun atau ingin berinvestasi ke Indonesia, mereka membutuhkan tenaga konsultan di sipil misalkan karena untuk membangun sebuah gedung, atau otomatis mereka akan mencari tahu tentang siapa profiling perusahaan kita ya memang dari pertama jalurnya adalah melalui online gitu. Otomatis di situ juga akan langsung menghemat waktu dan biaya. Namun pertanyaannya adalah tidak semua platform itu efektif untuk jasa konsultan. Tidak semuanya platform itu efektif. Ya. Nah, cuman gini, Mbak, kalau memang ada misalnya ada investor yang tertarik kepada kita untuk mengerjakan sebuah proyek, kalau tolong dong sebenarnya persyaratannya apa saja? Barangkali mungkin selain profil dan lain sebagainya, agar kemudian online ini jalan itu bagaimana? Efektif gitu ya, Bang. Ya? Yang pertama, tentukan platform terlebih dahulu. Platform, iya. Nanti kita akan bahas tentang target karena di situ platform itu berpengaruh terhadap siapa sih target kita. Terutama kita juga harus lebih dalam mengetahui platform mana yang lebih banyak diakses atau digunakan oleh target dari klien kita, potensial klien kita gitu. Kita harus tahu itu terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kita akan merencanakan platform dulu. Iya, dan strateginya seperti apa. Boleh selanjutnya? Oke, mungkin pertanyaannya kenapa harus online marketing gitu ya? Kenapa harus online marketing? Apa pentingnya online marketing? Yang pertama tentu saja meningkatkan kesadaran merek. Apabila perusahaan atau nama perusahaan Bapak Ibu semuanya ada di website, ada di Instagram tersedia, di LinkedIn yang merupakan platform profesional berkumpul itu ada, otomatis nanti akan berdampak baik terhadap kesadaran merek. Orang akan recognize, misalkan dari Bapak ingin membangun rumah gitu ya, otomatis konsultan arsitek misalkan, yang paling Bapak kenakan ya yang misalkan Bapak sering scroll TikTok, scroll Instagram itu, ya kan, berarti bahkan ternyata ada konsultan arsitektur yang terkenal yang saya ini nih percaya buat pakai jasanya gitu. Terus otomatis kan dari situ akan menarik banyak prospek. Terus juga membangun relasi, meningkatkan kredibilitas karena kan memang ada strategi di website terutama itu kan kita bisa menyampaikan informasi secara detail tentang apa usaha yang kita jalankan, benefit apa, terus apa keunggulan kita dibandingkan kompetitor, itu kan kita bisa sajikan informasi itu secara lengkap. Nah, platform-platform itu terdiri dari platform apa saja, Mbak, yang mungkin berdasarkan pengalamannya Mbak Vivi nampaknya orang lebih aware memakai jasa itu. Oke, mungkin langsung jawabannya itu ada di sini, Pak. Oke, penting ya. Ternyata sudah di-riset. Sudah di-riset. Jadi ini merupakan salah satu study case yang saya hari ini akan bawakan, itu tentang McKinsey. McKinsey ini juga perusahaan konsultan, konsultan di bidang manajemen bisnis. Jadi McKinsey ini memang perusahaan global. Cuman McKinsey ini memang sudah dari tahun 2018 itu menginvestasikan digital marketing gitu. Visibilitas online-nya itu meningkat sebanyak 50% dari memanfaatkan platform digital marketing, strategi digital marketing gitu. Jadi memang terbukti di dalam jurnal yang saya riset ini memang terbukti 50% menaikkan visibilitas digital marketing mereka. Nah, menarik lebih dalam apa aja sih yang dilakukan oleh McKinsey? Yang pertama, mereka menyediakan atau menggunakan strategi pencarian SEO, Search Engine Optimization. Betul. Nah, ternyata website aja tidak cukup ini Bapak Ibu. Mempunyai website aja tidak cukup. Jadi kita harus mempunyai strategi lain karena kan memang yang namanya kompetitor atau persaingan itu kan memang ketat dan setiap tahun pasti muncul kan konsultan-konsultan baru yang saat ini usahanya sedang dijalankan oleh Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan besok tumbuh kompetitor baru, besoknya lagi kompetitor baru. Nah,
Jadi dengan hanya menyediakan website itu tidak cukup. Kita harus bisa mengoptimalisasi SEO. Ini fungsinya untuk apa? Agar keywords atau kata kunci, misalkan sesuai konsultan lingkungan. Nah, bagaimana perusahaan kita itu berada di halaman paling atas dalam pencarian. Itu yang terpenting. Nah, ini bagaimana caranya bisa di atas, peringkat atas? Karena kalau kita misalnya mencari Inkindo, bisa jadi bukan hanya Inkindo Jawa Timur, kita kan pinginnya Jawa Timur naik itu kan, tapi bisa jadi Jawa Barat, DKI kan gitu. Bagaimana kita melewati itu semuanya? Bisa paling teratas? Iya, bisa jadi search Inkindo yang keluar malah konsultan jasa lain begitu. Iya, itu ada strategi-strategi khusus nanti yang kita akan bahas lagi tentang spesifik tentang SEO. Jadi gregetan ini caranya bagaimana meningkatkan ini nih. Baik. Setelah itu ada juga mereka menerapkan sosial media manajemen, tapi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan mereka tidak ada di Instagram. Karena kembali lagi, platform apa yang efektif itu sesuai dengan target audiens kita, karakteristik atau kebiasaan mereka itu menggunakan platform apa. Seperti itu. Nanti akan kita ulas lagi di next slide. Jadi sebenarnya untuk konsultan sendiri yang paling penting atau yang paling signifikan itu yang pertama adalah mengoptimasi mesin pencarian atau SEO. Nah, salah satu tujuan dari situs web itu kan memang untuk menyediakan informasi lengkap ya tentang perusahaan kita. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Jadi memang dan itu carinya di Google ya? Di Google. Saat ini kan memang search engine yang paling banyak digunakan untuk masyarakat di dunia ini itu kan memang ada di Google. Selain Google apa? Selain Google ada Yahoo. Cuma nanti untuk strateginya akan berbeda di strateginya juga berbeda ya. Untuk SEO-nya juga berbeda. Berbeda, Pak. Karena mesin crawlingnya itu berbeda. Cara mereka tapi utama lebih banyak orang memakai Google ya. Familiar familiar. Karena kan memang saat ini menurut data memang yang paling sering digunakan. Jadi kawan coba cek nama-nama perusahaan Anda hari ini, ketik itu kan. Apakah masuk di Google atau tidak? Misalnya PT Aneka Rasa, kan begitu. Atau misalnya konsultan, misalnya gini, konsultan arsitek Nusantara, misalnya begitu. Ada di atas enggak? Yang di atas itu milik perusahaannya siapa? Itu caranya. Agar kemudian biar naik ke atas, bagaimana? Nah ini nampaknya Mbak Vivi lebih banyak mengulas tentang persoalan-persoalan ini. Keren, menarik. Ayo lanjut. Boleh selanjutnya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, apa saja strategi yang bisa kita lakukan sebagai jasa konsultan gitu ya, untuk agar SEO kita tuh bisa optimal gitu dalam memenangkan persaingan dengan kompetitor. Yang pertama itu, ini strategi sederhana sebenarnya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah membuat artikel. Artikelnya ini sebanyak minimal 2.500 kata, tapi ya memang harus berkualitas begitu artikelnya. Harus sering membuat artikel ya. Terus membuat blog, membuat webinar. Jadi semakin banyak exposure yang Bapak Ibu lakukan di dunia online atau di dunia digital itu akan berdampak baik terhadap perkembangan SEO-nya. Kawan, kalau perusahaan Anda pengen ratingnya di atas dalam mesin pencarian di Google, caranya satu. Jangan lupa nih nama-nama project yang sering sampean kerjakan itu, buat artikel di-upload. Di-upload dalam. Terus ternyata ada juga membuat blog, terus kemudian nih membuat kegiatan-kegiatan webinar. Ini nampaknya yang paling cepat untuk meningkatkan rating teratas, begitu Mbak? Betul. Tapi banyak sekali strategi SEO sebenarnya. Masih banyak. Ini masih satu strategi. Ini nampaknya ada 1.000 strategi. Banyak sekali strategi. Kalau misalkan kita mau mengulas lebih dalam lagi, mungkin ada sesi khusus gitu. Pak, butuh lanjutan nih nanti pasti ini. Lanjut. Selanjutnya, McKinsey juga menggunakan sosial media manajemen ya, dengan memanfaatkan media sosial itu tentu saja brand dapat berinteraksi dengan audiens secara langsung dan juga membangun brand awareness. Oh, ternyata ada konsultan arsitek, dia banyak membagikan tips and trick di sosial medianya, sehingga target audiens biasanya yang punya sosial media itu orang-orang yang memang lagi membangun rumah, misalkan keluarga-keluarga baru seperti itu. Jadi kita harus tahu ini siapa target segmentasi kita, sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita
menyampaikan pesannya itu tadi dan membuat kontennya yang memang relate terhadap target audiens seperti itu. Ini merupakan contohnya. Contoh ya Pak. ini ya. Iya. Oke. Ini penerapan SMM pada perusahaan konsultan di Indonesia. Yang pertama ada PTPP, walaupun mereka itu BUMN, walaupun mungkin mereka tanpa mencari itu sudah dicari gitu pekerjaan ya. Itu tetap menggunakan sosial media sebagai sarana untuk membangun brand awareness dan untuk meningkatkan brandingnya seperti itu. Jadi penggunaan sosial media ini bisa kemudian meningkatkan apa itu namanya berkontribusi terhadap SEO ini tadi. Atau bagaimana? Itu iya atau strategi bisa, lain? tapi ada strateginya lagi Pak. Kalau untuk nanti lain. dikaitkan dengan SEO, ini strategi SMM-nya untuk brand, lebih untuk ke merek perusahaan. Kan begini ya, selama ini kalau memang orang mau cari yang lebih lebih benefit gitu ya, lebih lebih praktis gitu ya. Carinya di Google adalah mana perusahaan-perusahaan itu. Betul. Nah sementara kalau pemanfaatan media sosial itu kan malah justru banyak yang amburadul gitu, maksudnya campur aduk dengan yang lain ini. Ini di mana relevansinya? Satu sisi pemakaian platform digitalnya dengan menggunakan basis website dan kemudian pencarian di Google-nya itu bagus gitu kan. Tapi di sisi lain pemanfaatan di media sosialnya, medsosnya, entah IG, entah TikTok, entah Facebook dan lain sebagainya. Ini kan beda-beda. Itu malah lebih banyak seperti kegiatan aktivitas lapangan begitu. Itu gimana ini? Jadi gini Pak, sebenarnya setiap platform itu mempunyai karakteristik target audiensnya sendiri-sendiri. Iya. Kalau misalkan di website memang itu akan lebih efektif untuk potensial customer atau klien. Memang mereka butuh jasa konsultan dari Bapak Ibu semuanya sehingga mereka mencari itu di Google gitu. Betul. Jadi lebih qualified gitu, lebih terkualifikasinya itu lebih qualified gitu. Betul. Lebih berkualitas gitu. Kalau misalkan untuk sosial media sendiri itu sebenarnya untuk menaikkan citra dari perusahaan itu sendiri, Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan, sebenarnya bisa untuk sales, cuma lebih ke brand awareness, aware bahwa untuk semua generasi yang terutama menggunakan platform Instagram itu aware terhadap jasa konsultan yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Dan memang harus relate terhadap bisnis. Relate ya? Iya, terhadap bisnisnya. Baik. Ini contoh yang tadi McKinsey itu menerapkan SMM pada perusahaan konsultan, pada jenis usahanya. Jadi menerapkan LinkedIn, di mana kita tahu ya Pak ya bahwa LinkedIn itu memang tempat para profesional kumpul. Mereka mau membranding dirinya bahwa mereka sedang menempati jabatan apa seperti itu. Terus sharing-sharing yang lebih ke ilmuwan itu memang tempatnya ada di LinkedIn. Dan perusahaan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama di konsultan ya Pak ya, itu banyak banget. Lebih banyak di LinkedIn-nya ya. Betul, memang potensi-potensi kan para decision maker itu kan ada di sana, mesti punya LinkedIn kan. Kawan, jadi mungkin perlu dikurangi main Facebooknya, karena itu hanya dibaca oleh kawan-kawan lama kita, tetangga kita, atau teman-teman sekolah kita yang kadang tidak ada kepentingan untuk meningkatkan profitabilitas dalam sebuah usaha. Tapi coba Anda juga perlu memanfaatkan LinkedIn ya, yang LinkedIn untuk discuss lebih banyak terkait tentang perusahaan-perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan kita apa. Nah, kira-kira begitu ya. Iya, yang pesannya. Betul. Yang perlu di-highlight itu sebenarnya kita harus paham bahwa platform apa yang memang potensial target kita itu sering digunakan. Misalkan kalau jasa konsultan psikologi gitu. Mereka kan Gen Z ya Pak ya, yang banyak membutuhkan jasa konsultasi psikologi. Oh berarti platform apa nih yang biasanya Gen Z banyak gunakan? Yang pertama Instagram, yang kedua TikTok seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata target audience kita itu para business owner yang perusahaannya sudah established, kan pasti udah di angka 40 tahun ke atas ya Pak. Betul. Ya. Berarti mereka tuh jarang menggunakan Instagram. Jadi kita harus tahu, kita harus mengenali platform-platform sosial media sesuai dengan rentan usia yang mereka biasa gunakan. Kalau misalkan, ternyata business owner tadi 40 tahun, kebanyakan main Facebook kok gitu. Mereka nggak ngerti Instagram, jadi ya kita bisa main di Facebook. Nah itu, seperti klien saya, rata-rata juga lebih 50 tahun ke atas, di atas ya. Jadi ya lebih banyak main Facebook saja dia kan gitu. Dan hanya say hello dan
dan kegiatan apa. Paling akhirnya kan kemudian yang bisa kita lakukan saling sapa dan kemudian info kapan main ke sini. Kan akhirnya kan begitu. Kopi darat lagi. Kopi darat. Kan gitu. Ya. Jadi digital marketing itu tidak cuma yang saya sebutkan tadi, Pak Isa. Jadi banyak sekali kegiatan digital marketing. Ada SEO yang seperti saya sebutkan sebelumnya, Search Engine Optimization, terus ada SEM. SEM ini Search Engine Marketing. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang kira-kira, aduh sudah tidak ada waktu untuk mengurusi SEO-nya, untuk membuat blog artikel, bisa langsung SEM. Cuma SEM ini berbayar Bapak Ibu. Terus ini kita bisa mungkin Bapak Ibu familiar dengan Google Ads. Nah di situ jadi memang kita membayar kepada Google untuk agar situs atau alamat website kita tuh berada di pencarian yang pertama dan memenangkan itu dibanding dengan kompetitor-kompetitor kita. Terus yang ketiga influencer marketing. Mungkin Bapak Ibu lebih familiarnya dengan endorse artis. Sebagai endorse artis gitu kan. Yang relevan terhadap bisnis. Ya, jadi kalau untuk konsultan itu mungkin lebih ke rekomendasi kalau artis itu lebih. Dan nampaknya Mbak Vivi ini juga tukang endorse juga ya. Tukang endorse ya. Influencer juga ya. Ini boleh pesen loh ya, boleh perusahaan Bapak Ibu boleh minta loh nanti di endorse sama Mbak Vivi. Promosi sekalian. Silakan. Oke, lanjut. Lanjut ada video marketing belum? Video marketing kembali sebelumnya Mas. Next slide kembali ke slide sebelumnya. Ada video marketing. Video marketing ini Bapak Ibu bisa menampilkan misalkan ketika di lapangan itu seperti apa, terus bentuk komitmen Bapak Ibu terhadap suatu pekerjaan. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa menjamin bahwa pekerjaan itu tepat waktu, tepat budget gitu ya, Pak ya. Di situ bisa Bapak Ibu jelaskan dalam video marketing. Terus affiliate marketing. Affiliate marketing itu mungkin Bapak Ibu kalau main TikTok lebih banyak di TikTok ya, mungkin keranjang kuning. Ya, keranjang kuning. Padahal orang tersebut bukan termasuk dari perusahaan atau bukan karyawan perusahaan, tapi mau ikut memasarkan. Nah, itu kan nanti dapat fee dari brand ketika si afiliator tersebut berhasil untuk menjualkan produknya, itu namanya affiliate. Oke, kita bahas yang ini satu persatu tapi sebentar saja, Mbak. Problemnya adalah kami para konsultan itu satu, kalau CEO yang tadi Mbak Vivi sampaikan, betapa kita mau naik ke rating itu sangat susah sekali. Apalagi kompetitor padat apalagi ya. kompetitornya padat. Nyari perusahaan konsultan tentang tata ruang begitu, waduh banyak. Gitu kan. Jadi memang apa namanya pinter-pinteran yang perusahaan itu memang publish itu kan. Terus SEM, apalagi nih SEM ini juga bidding mainnya Pak. Mainnya bidding gitu ya. Apalagi influencer marketing rata-rata pada nggak punya ini Mbak. Jadi influencer marketing rata-rata nggak punya. Ya ada juga paling karyawannya sendiri yang diminta untuk memarketingi tentang produk-produk atau jasanya. Nah kebetulan ini kan kami kumpulan para tenaga ahli, ya ada tenaga ahli di bidang lingkungan, tenaga ahli di bidang arsitek, sipil dan lain sebagainya. Paling banter itu ya kalau mau jadi influencer memang agak susah, mereka lebih lebih suka atau giat nulis gitu kan, membuat laporan pekerjaan kan begitu. Jangankan sampai kemudian video marketing, dia membuat video, waduh bisa bikin video itu sudah hebat kan gitu loh. Nah ini problem-problem yang kemudian kami hadapi di dunia konsultan kami, sehingga kemudian penting kiranya kita mendatangkan Mbak Vivi untuk mengulas ini semuanya. Ini bagaimana nih caranya bisa bikin video marketing yang keren gitu, yang orang kemudian bisa baca, oh ya sudah. Kalau ada ini ada project tentang desain interior sebuah rumah sakit, desain interior sebuah mall misalnya begitu atau butik gitu ya. Saya tak pakai jasanya ini. Nah, ini kan perlu, Mbak. Nampaknya kita ini masih kurang di sini nampaknya ini. Gimana? Baik, Maisa. Memang untuk kita mempersiapkan diri di digital itu banyak investasinya, Pak. Kurang lebih ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan. Mungkin selama ini Bapak Ibu itu menganggap bahwa oh ya digital marketing itu semua orang bisa melakukan gitu. Semua orang, everybody bisa lah untuk melakukan pemasaran itu, tinggal posting. Tapi sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus benar-benar doing riset terus-terusan, terus mengetahui siapa target market kita, mengetahui perusahaan kita ini karakteristiknya seperti apa, menetapkan tujuannya seperti apa. Memang
harus komitmen pertama. Kedua memang ini Pak, memang untuk ada tenaga yang harus menghandle itu. Harus Jadi ada harus tenaga, hire, ya. harus ada hire dari misalkan mencari gitu karyawan khusus untuk menghandle di pemasaran digital seperti itu, karena memang pemasaran digital itu harus selalu update, harus dinamis. Kalau misalkan tidak misalkan ditinggal aja selama 6 bulan begitu, ya mungkin SEO kita akan kalah dengan kompetitor-kompetitor yang baru hadir ini gitu. Jadi butuh Pemain-pemain tenaga baru. yang profesional untuk menghandle digital marketing begini. Ya Pak Wid, jadi Pak Witono, tadi saya sampaikan, itu kan perusahaannya jangan dibuat main Facebook melulu, itu kan dihandle sendiri, ternyata hanya digawe sapa-sapa. Lah ini dong, ayo ditingkatkan digital marketingnya. Tapi perlu juga meng-hire tenaga yang profesional ngurusi ini gitu ya. Kira-kira begitu Betul. pesannya. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke pay per click ads. Mungkin Iya. dari Pak Isa juga sudah pernah ya keterpa iklan di Instagram Oh, gitu. iya dong. Padahal nggak follow, tapi tiba-tiba kok pas Lebaran itu ada baju koko yang sesuai sama yang Pak Isa mau, begitu ya. Nah, berarti memang dari produknya itu menerapkan pay per click ads. Tapi apakah jasa konsultan itu memerlukan pay per click ads ini itu perlu dikaji ulang. Oke. Dari disesuaikan lagi dengan model bisnis dan target audiensnya itu tadi. Terus kita bisa menerapkan email marketing. Ini mostly konsultan memang bisa untuk menerapkan strategi ini di email marketing. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya bisa berkirim email begitu terhadap kliennya untuk mengingatkan, mungkin perpanjangan apa biasanya Pak kalau secara periodik begitu. Kalau perpanjangan SBU, verifikasi badan usaha. Betul, sebelum itu habis gitu. Perpanjangan ini apa KTA gitu ya, misalnya gitu, sebelum karena waktunya tanda habis gitu. keahlian itu, nah, itu kayak waktunya habis. Terus kemudian perpanjangan apa lagi ya? Itu yang lebih banyak kita melakukan perpanjangan itu. Itu bisa diingatkan, misalkan 3 bulan sebelum waktu habis, itu kan pasti kita punya database ya Bapak Ibu ya. Di sini yang mengingatkan, kantor perusahaan Inkindo, langsung di WA ini satu-satu. Oh begitu. Itu Iya, bisa iya. menerapkan strategi email marketing agar kami siap kok membantu kembali gitu dari perizinannya. Terus yang tadi sempat kita bahas sosial media marketing, dan yang terakhir adalah CRM. CRM ini customer relationship management. Jadi kalau sudah jadi klien ya jangan dilepas begitu saja, harus di-maintain. Harus di-maintain agar tetap engage, agar tetap kalau misalkan butuh next mau membangun sesuatu, konsultan sipilnya tuh di kita lagi aja, atau arsiteknya ingat kita kemudian masih memakai jasa kita. Betul, ya, itu maunya perlu begitu. yang namanya CRM. Daripada nyari lagi ya. Betul, karena kan nyari baru itu kan budget baru lagi Pak. Iya, biasanya begitu memang gitu. Tapi kalau kemudian yang memakai yang lama, maintenance-nya ya lebih berat lagi. Ya entertain-nya macam-macam sudah nih. Oke, nggak apa-apa. Memang itu penting sebagai salah satu relasi untuk membangun silaturahmi. Betul, silaturahmi. Bahasa sederhana CRM itu kan silaturahmi. Silaturahmi dengan misalkan kalau Bapak menggunakan jasa kita potong nih Pak 20%, kita ada diskon khusus 20% untuk Bapak apabila menggunakan jasa kami kembali. Oke, menarik ya. Next. Nah, ini tadi bagaimana menentukan channel digital marketing yang tepat, kan tadi sudah banyak saya paparkan ya. Siap. Kayak saya tentang digital marketing itu banyak strategi dan banyak macamnya itu apa aja. Lalu timbul pertanyaan ini, bagaimana menentukan channel digital marketing yang tepat sesuai dengan usaha yang kita sedang punya atau kita sedang running gitu ya Pak ya. Boleh next slide. Jawabannya adalah yang paling penting itu tadi, tetapkan tujuan. Tujuannya tuh apa untuk memasarkan digital marketing itu, dan pahami target audiens dengan tepat. Yang maksudnya berarti ya memang pelaku-pelaku usaha yang ingin menggunakan strategi digital marketing memang harus banyak doing riset Bapak Ibu. Harus di riset perkembangan, karena kan memang dinamis sekali ya Pak. Bisa ya, untuk perkembangan digital ini. Keluar lagi platform baru, terus belum lagi algoritma yang berubah, terus-terusan berubah gitu. Memang kita harus mengikuti itu. Yang pertama kan sebenarnya untuk bisnis sendiri itu target audiensnya kita bagi menjadi 3 Pak Isa. Yang pertama itu B2B. B2B itu business to business. Jadi ketiganya itu berdasarkan apa perbedaannya? Berdasarkan siapa pengambil keputusan di perusahaan. Itu yang kita nantinya akan mengkelompokkan jenis usaha apa ini. Target audiensnya tuh
siapa gitu. Betul. Yang pertama itu adalah B2B, business to business. Business to business itu apa? Ketika target audiens atau klien potensial dari perusahaan yang Bapak Ibu punya, itu pengambil keputusannya itu adalah orang tertinggi di perusahaan. Jadi dia tidak mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, tapi untuk perusahaan. Misalkan Pak Isa punya perusahaan kabel misalkan. Betul. Nah, perusahaan kabel ini tapi Pak Isa jual untuk gedung, untuk sebuah gedung. Itu akan berbeda dengan Pak Isa jual untuk misalkan saya yang pakai untuk rumah saya. Itu beda. Karena yang pengambil keputusan itu dari perusahaan itu yang tertinggi, biasa direksi. Direksi. Jadi yang harus ditetapkan tujuannya tuh ya memang ke direksinya seperti itu. Dan untuk B2C ini pengambilan keputusannya adalah individu biasanya. Yeah. Banyak kayak produk-produk skincare, baju. Kalau konsultan itu masuk di B2B dan B2G ya. Yeah. Untuk B2G-nya sendiri ini sebenarnya untuk performance, untuk pemerintah. Nah, peran digital marketing itu untuk sebenarnya menyediakan informasi tentang profil dan reputasi perusahaan dengan maksimal. Oke. Jadi digital marketing perannya di sana ini Pak, untuk ini yang perusahaan menarik ini ya, target-target audiennya ya. Betul, jadi pahami terlebih dahulu. Pahami terlebih dulu. Siapa ada target? yang B2B, B2C dan B2G. Ya. Betul. Kita ini ya memang targetnya kalau perusahaan otomatis B2G ya kan, lebih ke pemerintah, dinas, atau kemudian ya kepala dinasnya, atau yang kemudian ke perusahaan-perusahaan tertentu yang memakai jasa layanan kita, karena konteksnya misalnya sedang membangun konstruksi kan begitu. Tetapi gitu ya, yang menentukan otomatis kan pimpinan. Jadi betul, pimpinan kan begitu. Pengambil keputusannya tuh ada di pimpinan. Kan pimpinan gitu. Biasanya secara tender ya Pak ya? Tender, biasanya melalui tender. Nah ini yang memang agak berbeda. Bahwa bisnis konsultan kami rata-rata memang seperti itu. Nah sebenarnya akhirnya kan kita bicara seberapa manfaat sih kita memakai media sosial gitu ya, atau kemudian menggunakan marketplace untuk kemudian untuk ini gitu loh. Kalau kemudian kita sendiri memang tidak apa ya, ini kan kalau ini kan masih pada taraf marketing, masih dalam taraf publikasi dan promosi. Betul. Nah, sementara kita juga harus melihat apa namanya informasi lain untuk kita bisa ngikuti tender itu kan. Jadi kalau ada tender itu kan berarti ada informasi. Nah, kita bisa mengikuti tender ini. Ini di mana nih? Posisi yang seperti ini ada di mana? Jadi gini Pak Isa, B2G itu kan performance itu memang untuk tadi tujuan, tetapkan tujuan. Berarti kalau memang kita di B2G, itu memang tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara lengkap kepada pemerintah. Jadi lebih meyakinkan. Nah, kalau untuk B2B sendiri itu kan kalau misalkan perusahaan itu tidak pasti mau dong, nggak cuma pemerintah aja, tapi swasta-swasta, proyek-proyek swasta itu bisa didapatkan. Itu melalui B2B. Jadi di dalam marketing ini para swasta, para investor itu pasti akan mencarinya tuh melalui situs pencarian atau Google gitu. Search itu. Gitu. Kecuali memang kita sudah tetapkan ya sudah kita ke pemerintah aja. Tapi kan di sini kan kita ngomongin tentang perkembangan dunia, perkembangan usaha gitu. Memang kalau proses pencarian search engine-nya di Google itu mungkin kita bisa pahami bahwa kita punya profil dan lain sebagainya. Tetapi media sosial ini memang masih jarang gitu loh, masih jarang. Pemanfaatan media sosial bagi kami para konsultan ini masih jarang sebagai salah satu media untuk promosi atau mungkin publikasi itu. Toh kalaupun iya itu kan hanya lebih dimanfaatkan individu, misalnya ownernya, misalnya kan begitu atau mungkin ya masing-masing karyawan memang yang dia bekerja di situ, dia hanya menunjukkan tentang aktivitas jadi gitu, tapi tidak bicara soal bisnis. Nah, ini bagaimana nih? Itu yang keliru, Pak. Oke, nah ini namanya keliru. Ya ini jujur aja ya, kita ini kawan-kawan, kita ini kan umurnya sudah 25 kali 2 kan, artinya dibagi untuk loro kan dia memang beda dunia yang dijalankan oleh anak muda saat ini ya dengan kita. Nah, nampaknya kita ini banyak keliru, pemanfaatan media sosialnya nggak maksimal kan gitu. Ini gimana caranya? Nah,
itu tadi memang tidak bisa dicampur adukkan Bapak Ibu tentang personal kita, Ya, kecuali memang kita sebagai tenaga ahli, kita harus oke. personal branding, itu boleh kita menggunakan media sosial itu sarana memperkenalkan siapa diri kita. Tapi apabila itu sebuah bisnis, harusnya memang tujuannya adalah untuk mencapai bisnis yang sustain Betul. misalkan, atau mencapai revenue growth untuk pertumbuhan di itu kan bisnis itu kan pasti making profit ya Pak Ya, ya, betul. untuk pertumbuhan benefit-benefit untuk bisnis. Nah itu tadi Pak, jadi nggak bisa kita mencampur adukan antara urusan personal dengan bisnis. Itu tadi nanti untuk di sosial media sendiri itu memang untuk konten-kontennya tuh memang harus doing riset lagi Ibu Bapak. Jadi kembali lagi ke target audience, kan memang kita tuh untuk memasarkan, Betul. untuk mencapai, untuk informasi itu bagaimana kita bisa mencapai itu dengan maksimal. Iya. Bahwa oh saya menyediakan ini, mungkin kalau kalau misalkan keuntungan di sosial media itu mungkin nggak langsung ke target audiensnya, tapi ketika misalkan saya keterpa Bapak konsultan arsitek dan ternyata teman saya itu membutuhkan, saya bisa merekomendasikan itu yang namanya kekuatan dari brand awareness itu tadi Pak. Jadi aware, orang itu aware terhadap PT kita siapa, terus kita tuh ngasih benefit apa saja ke klien itu aware, dan itu bisa jadi ketok tular gitu loh. Nah ini menariknya kawan, jadi banyak kali ini yang kita sering salah memanfaatkan media-media sosial yang ternyata kita gunakan hanya untuk kepentingan promosi-promosi pribadi, utamanya owner ya, tetapi kan tidak digunakan untuk promosi-promosi yang berkaitan tentang perusahaan. Nah, ini mungkin cara pandang atau kemudian cara pikir kita yang harus kemudian kita rubah, dan mungkin kita siapkan agar kemudian pemanfaatan media digital ini lebih lebih efektif, tepat sasaran, kira-kira begitu. Ayo yang mau diskusi, yuk, siapa nih? Kita masih simpan beberapa materi-materi yang lain, nanti mungkin Mbak Vivi akan mengulas lebih banyak. Silakan, monggo. Ada Ibu Bisanti Junior, ada Bu Dewi sama Rikdana, terus ada Pak Ainur Rosidi, ada Mbak Alia. Ini banyak sekali ya teman-teman yang bergabung dengan kita semuanya ya. Ada Mas Ardelia gitu ya. Ardelia, Mbak ini kayaknya ya. Mas Arifin, monggo silakan kita diskusi. Ada Bu Sulis, monggo. Nanti setelah ini juga saya akan ada salah satu study case yang pernah kami handle Pak. Boleh, nanti ada study case yang akan dipublish disampaikan oleh Mbak Vivi konsultan ya. Juga sebagai konsultan juga yang memanfaatkan tentang digital marketing dan mungkin sudah berhasil ya, mungkin sudah berhasil. Betul. Nah, ini nampaknya kita ini kalau sudah ketemu seperti ini, silakan nanti disewa Mbak Vivi itu untuk menjadi konsultan gitu ya. Untuk ya kemudian untuk membranding perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan. Halo. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sudah betul. Memang menjalani strategi digital marketing cuma kurang optimal. Boleh sekali kita. Ya, betul. Jadi mumpung ada kesempatan ya Pak ya. Betul. Mbak Vivi, ini luar biasa ya, kegiatan Kafein Inkindo ini kan memang rutin kita selenggarakan, hampir tiap minggu pasti ada ya, dengan ragam macam bahasan, dan selalu dihadiri oleh Pak Ketua Umum kita DPP Inkindo ya, DPN Inkindo ya, Pak Eri ya. Ini luar biasa, Pak Eri Haryadi dari jauh-jauh, posisinya ada di Jakarta sana ya. Posisinya jadi Jakarta sana, tapi tidak tahu biasanya posisinya kadang di luar negeri, kadang di provinsi lain kan begitu. Nah ini luar biasa. Ini mungkin Pak Eri juga bisa merespon terhadap kegiatan ini. Ada Mas Yedi ini, silakan ya. Ini sedang raise hand ya, silakan, monggo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk promosi digital, sepertinya kalau kami konsultan kadang cenderung kerjasama dengan pemerintah. Kalau kami sendiri untuk swasta mungkin tidak banyak, tapi ada. Kalau di pemerintah itu kan menawarnya
ada di SPSE, LPSE. Gitu. Di situ kan kami perlu hanya meyakinkan Kopi. meyakinkan Mas, yang punya yang melelang lah gitu, seperti Pokja yang meyakinkannya seperti data-data yang kami punya serta penawaran-penawaran yang kami kirimkan. Terlepas dari itu mungkin kalau kita di swasta seperti desain rumah, desain toko atau ruko gitu kan. Di sini kami tidak begitu banyak kali untuk mengiklankan gitu atau mempromosikan. Mungkin dari mulut ke mulut gitu. Mungkin secara digital, secara online mungkin ada positifnya. Tapi cakupan kami Riau udah lumayan bagus gitu. Kalau kami di Riau. Kalau untuk swasta lah gitu. Mungkin itu aja informasinya, Mbak. Untuk pertanyaannya itu kalau di dunia online ini kan harus punya IG, punya salah satu yang tadi yang dibahas kan, FB atau web gitu, web untuk mengiklankan dan orang-orang kalau mencari atau membrowsing jasa konsultasi. Secara umum mungkin konsultan ini sudah banyak juga diketahui masyarakat umum. Jasa-jasa desain, jasa-jasa untuk mengawasi perkembangan yang lajunya pekerjaan fisik, kualitas, kuantitas, macam-macam gitu ya. Serta berjalannya kinerja di lapangan seperti tukang, seperti mandor, progresnya, perkembangan fisik di lapangan. Secara umum mungkin masyarakat kita udah banyak yang tahu. Cuman untuk jasanya ini tentu perlu cost dan sifatnya bisnis gitu. Kalau swasta cukup dinegosiasikan antara end to end aja lah gitu, berhadapan ya. gitu kan. Dan meyakinkan owner yang memakai jasa kita. Ya. Ya, terima kasih. Bisa ditangkap ya Pak Yadi. Jadi intinya begini, Mbak Vi. Jadi ada dua tipikal jasa konsultan kami. Satu memang pure ke pemerintahan. Kalau bisa jangan terkenal. Karena ini juga pekerjaannya, maaf nih, tidak perlu kita tutup-tutupi. Rawan dengan pengawasan gitu kan. Rawan dengan penyidikan dan sebagainya. Kalau bisa nggak terkenal, yang penting dapat pekerjaan, terus kemudian pekerjaan dikerjaan beres sesuai dengan laporan, sesuai dengan apa namanya apa yang direncanakan, kan begitu, itu beres. Kalau bisa jangan sampai terkenal. Bahkan pekerjaan ini misalnya dikerjakan oleh perusahaan apa begitu, kalau bisa tidak perlu dipublish. Itu tipikal yang satu. Tipikal yang kedua memang karena memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian diakses oleh publik banyak, misalnya maaf ya, tadi kayak misalnya perusahaan yang mengerjakan desain interior atau mungkin konstruksi, atau perusahaan yang mengerjakan tentang soal apa namanya soal pembuatan AMDAL, itu kan sebenarnya mereka nggak mau dipublish. Tapi beda kemudian perusahaan yang memang mengerjakan pekerjaan dengan misalnya kajian tentang UMKM kan gitu kan berarti mereka juga harus ke lapangan, kenal dengan, bersinggungan dengan banyak orang. Atau perusahaan yang mengerjakan tentang pembuatan desain video, atau mungkin perusahaan yang memang sedang mendampingi tentang pengembangan pariwisata. Nah, kalau ini butuh dipublish gitu. Nah, karakternya begitu. Karena memang itu tidak begitu resisten dengan, terima kasih, tidak begitu resisten dengan apa namanya pengawasan atau pemeriksaan dan sebagainya.
Itu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Yedi seperti itu. Nah, Kami begini Pak, kami di sini kalau kinerja sistem kerja kami kalau memang tidak banyak mengekspos gitu ya. Kalau seperti bangunan atau konstruksi lain. Seperti foto yang sedang berjalan. Saya punya juga FB, punya juga IG, cuman itu jarang saya upload, jarang saya tampilkan gitu. Karena di sini punya bermacam-macam metode. Nanti apalagi kalau pemerintah. Nah, pemerintah itu kan nanti di lapangannya itu metodenya banyak yang diterapkan. Kalau dipublish, kalau di upload fotonya nanti banyak yang komen gitu. Banyak yang komen apalagi kalau proyeknya besar. nah. Kalau proyeknya besar nanti di clipping pula atau diambil pula sama yang apa itu jadi kacau. Ya. Jadi kalau untuk Jadi kira-kira kasusnya begitu Pak ya, memang yang terjadi seperti itu ya. Betul betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Yedi. Ada yang lain lagi mau bertanya? Tadi ada siapa namanya? Ada Bu Sulis, ada Bu Sri, gitu ya. Silahkan. Monggo kita bisa saling berbagi informasi mengenai masalah tentang bisnis konsultan kita perlu dan tidaknya, atau mungkin yang perlu pengembangan digital marketing nanti bisa hubungi kami, bisa hubungi Mbak Vivin untuk kemudian bisa menjadi konsultan Anda semuanya. Nah, ini sekaligus promosi nih. Pak Imam, monggo silakan Pak Imam. Apa kabar? Ini Pak Imam Hartawan ini ya. Monggo silakan Pak Imam. Wah, ini luar biasa ini. Assalamualaikum, baru join ini. Waalaikumsalam. Ini iya. Ini Pak Imam dari DPN Ingindo ya, silakan yuk. Aku nanya apa yo Mas, baru gabung Mas. Enggak, diskusi aja Pak Imam. Jadi ceritanya kan selama ini gitu ya, selama ini kita ini tidak begitu aware soal digital marketing. Ya. Kita ini masih konvensional ternyata model marketing kita gitu toh. Masih offline. Nah sekarang bisa nggak kita ini marketing kita pakai online? Nah ceritanya begitu Pak, monggo. Sebenarnya bisa Mas. Jadi izin, saya nggak dengar nih. Kalau kayak mbaknya, kalau online sayang Mas. Kalau mbaknya yang Mbak siapa nih? Mbak Vivi ya. Mbak Vivi. Mbak Vivi kalau online sayang Mas. Kalau saya mendingan offline sama beliau kalau marketing. Betul. Keren. Yang kedua Mas. Kalau Jawa itu begini Pak, ada diem. Dek karo mek dhisik ndi? Cepet mana? Ayo. Dek karo mek. Cepet mek. Jadi kan Bapak bicaranya jauh. Kalau saya kan dekat. Ini begitu mek. Nah, langsung dapet. Itu pas lah. Ini namanya online, offline ya. Kalau Pak Imam masih online ini. Yang kedua, ada kiat-kiat khusus misalnya gini, kalau nyari proyek kan susah nih yang bayar. Ya. Kalau via marketing via digital marketing gitu ya, harus tatap muka. Itu kalau di proyek kita. Yang ketiga, kira-kira apa sih kiat-kiatnya? Misalnya apakah bikin produk laku dikirim di e-katalog, nah itu masih oke. Nah ini konsultan PA coba Mas. Kalau nggak tatap muka kayak misalnya ketemu mbaknya, kan kita beli kucing dalam karung, nah itu agak mumet Mas. Nah kiat-kiat untuk konsultan PA, Ben Keto cari proyek karena akan kalah kalau nggak ketemu langsung nggak akan dapat chemistry-nya. Betul. Itu sih. Jadi kiat-kiatnya PA kalau gue. Oke. Baik Pak Imam, luar biasa ini ya. Memang problem ya tadi saya sampaikan. Ya biasanya lebih ke apa namanya offline ya. Biar kemudian tidak membeli kucing dalam karung. Nah, caranya ini gimana cara meningkatkan ini tadi gitu ya. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Silakan. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Vivi? Iya, tentang Pak Imam tadi pertanyaan. Ya, pertanyaan Pak Imam sama Pak Yedi tadi, enggak masalah. Baik, kurang jadi, lebih sama itu kurang tadi lebih ya? sama ya Pak ya. Jadi untuk strategi sebenarnya kita berbicara dulu tentang bisnis ini. Betul. Bisnis itu kan pasti kita mempunyai target
segmentasi kita, gitu kan. Kita mempunyai target klien potensial kita, dan setiap target potensial itu pasti punya karakteristik. Itu tadi seperti disebutkan, oh ternyata project ini tidak boleh diekspos. Berarti digital marketing bukan platform yang tepat untuk jenis-jenis bisnis yang seperti itu. Nah, digital marketing itu tepat ketika memang Bapak Ibu usahanya itu bagaimana caranya memperluas market share, memperluas market share dan mendapatkan potensial klien sebanyak-banyaknya. Itu bisa menggunakan digital marketing. Seperti itu Pak Yedi dan Pak Imam. Dan untuk misalkan saya juga menghandle beberapa konsultan begitu, memang menangani project. Itu memang untuk meningkatkan trust. Biasanya kan kami ada portofolio gitu ya yang harus ditampilkan. Itu biasanya requestnya jangan menampilkan nama perusahaan yang sedang digarap. Itu memang berpotensi untuk permasalahan gitu, menjadi permasalahan Betul. yang lebih signifikan gitu. Akhirnya menghindari itu, cuman untuk itu tetap kami tampilkan sebagai sarana untuk membangun trust atau membangun kepercayaan dari calon customer yang akan bekerja sama dengan kita gitu Pak. Jadi balik lagi lebih menempatkan untuk offline, online, dan misalkan e-katalog, dan untuk langsung reach out ke government itu kan sebenarnya balik lagi ke jenis bisnis dan strategi bisnis yang dimiliki ya Pak ya. Tapi untuk digital sendiri itu memang sangat efektif untuk Bapak Ibu yang memang memerlukan untuk market share yang luas dan customer potensial yang banyak gitu mendapatkan. Tapi begini Mbak Vivi ya, mohon maaf Pak Imam, jadi taruhlah ini case ya, sebuah proyek pembangunan mengenai masalah jembatan. Betul. Jelas kontraktornya siapa yang mengerjakan perusahaan itu, jelas kemudian pengawasnya siapa, jelas juga perencananya siapa. Itu kan pasti dipublish juga Mbak. Dia pakai papan pengumuman di tempat lokasi itu. Artinya bahwa akuntabilitas mengenai masalah sebuah pekerjaan itu memang umum itu terjadi dan memang harus dilakukan, kan begitu. Problemnya adalah teman-teman memang tidak berani untuk kemudian mempublish lebih lanjut sebagai salah satu progres kegiatan atau bahkan sebagai sebuah profil pekerjaan atau mungkin sebagai salah satu Portofolio, sukses gitu. story atau portofolio tentang pekerjaan itu telah mengerjakan apa saja. Nah ini memang agak berat untuk teman-teman yang dirasakan seperti itu. Kalau dipublish pasti dipublish gitu ya. Nah, tapi yang kemudian pasti mengakses orang-orang tertentu. Ini gimana nih Pak? Kayak case kami itu begitulah kira-kira. Jadi gini Pak, konten yang bisa dipublish itu kan tidak hanya tentang pekerjaan, Betul. tapi ada konten-konten lain, misalkan edukasi, misalkan USP itu unique selling point yang Bapak Ibu punya, perusahaan Bapak Ibu punya yang kompetitor tidak punya, tapi Bapak Ibu sudah menerapkan di perusahaan Bapak Ibu. Itu bisa juga informasi-informasi tentang layanan, misalkan jaminan apa yang perusahaan Bapak Ibu beri untuk calon klien, itu kan bisa juga. Jadi tidak harus mempublish proyek-proyek itu yang justru nantinya akan timbul permasalahan di kedepannya. Ini yang menarik Pak Imam, Mas Yedi. Jadi katanya Mbak Vivi, mempublish tidak harus kaitannya tentang proyek, tetapi kepentingannya adalah edukasi. Misalnya gitu ya, kita bicara soal AMDAL ya, analisa dampak lingkungan sebuah usaha gitu ya, sebuah usaha, maka yang dia edukasi adalah konten-konten tentang lingkungan. Betul. Gitu ya, konten tentang lingkungan untuk mengedukasi kepada khalayak bahwa memang tenaga ahli kita, perusahaan kita memang paham tentang lingkungan, tapi kepentingannya sekali lagi mengedukasi tapi tidak untuk mengekspos pekerjaan. Kira-kira begitu nampaknya. Betul, mengedukasi justru penting kalau menurut saya. Kalau Betul. misalkan konsultan-konsultan lingkungan atau konsultan memang yang bersinggungan dengan pemerintah itu mempublikasi bahwa mereka itu sebenarnya expert di bidang lingkungan dan tidak kebijakan-kebijakannya itu tidak akan merugikan lingkungan. Betul. Dan misalkan di perusahaan itu mengangkat tema tertentu, misalkan sustainability. Jadi memang harus sesuai konten-kontennya itu ya mendeliver tentang pesan-pesan sustainability dan menjaga lingkungan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya yang menarik ternyata di situ, sehingga kemudian para konsultan ini juga sekaligus menjadi konten kreator. Dan membranding perusahaan. Membranding perusahaan. Bentuknya bisa juga lewat podcast, ya dah. Bisa juga lewat TikTok dan lain sebagainya. Nah,
kira-kira begitu. Pak Irfandi, apa kabar? Pak Irfandi Basuki sudah ada di sini. Yuk, saling sapa. Jangan lupa kopi dulu, Pak Irfan. Monggo. Ya, siap. Oh, sudah ada. Oke, silakan Pak Irfan. Mungkin memberikan beberapa tambahan atau masukan. Oke, kalau tidak ke Mas Kukuh dulu. Silakan. Silahkan Pak Kukuh. Baik, terima kasih teman dan Mbak Angga dari PT Simetri Digital Kreasi. Betul. Mohon maaf ini saya baru bergabung, jadi tadi tidak mengikuti karena ada kegiatan. Mumpung bisa berjumpa, terima kasih berkenan hadir di DWP Inkindo untuk kegiatan ini. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang satu mungkin di pengurus Inkindo, yang satu ke Mbak Angga. Yang pertama, seingat saya kode etik Inkindo itu salah satunya adalah tidak boleh melakukan iklan, pengiklanan. Seingat saya begitu kode etiknya itu. Nah, apakah dengan kita melakukan digital marketing ini dibolehkan gitu? Itu kan juga sarana promosi. Padahal dalam kode etiknya Inkindo, seingat saya kita tidak boleh melakukan promosi. Seingat saya begitu. Karena saya sudah lama tidak mengikuti kode etik, jadi perlu ada kode etik buat saya sebenarnya. Terus kemudian yang kedua, Mbak Angga, dalam perusahaan kami memang ada tim khusus, cuman memang belum bisa berjalan dengan baik. Jika kita ingin bekerjasama dengan PT Panjenengan, itu nanti bagaimana bentuknya? Apakah Ya, langsung ini nampaknya. apakah bentuknya goal? Jadi kalau saya pernah dengan tim itu goal project yang menjadi parameternya, sehingga jika ada goal project melalui digital marketing yang dikelola oleh PT tersebut, itu mendapatkan komisi sekian persen, misalkan begitu ya. Oke. Atau memang tidak seperti itu, atau mungkin ada paketan begitu, atau bagaimana? Nah, mungkin kalau kami memang lebih cenderung kalau goal kemudian melewati order melewati digital marketing, itu kita bisa share hasil gitu. Saya lebih suka begitu karena ada terukur gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dengan PT Mbaknya ini bagaimana gitu. Saya kira itu gitu Bang, Mbak. Baik, terima kasih Mas Koko. Menyangkut soal kode etik tidak boleh publikasi, mungkin kita bergaris bawahi ya, kita tidak bicara soal tidak tanyakan kepada Pak Ketua, bukan. Jadi maksudnya adalah coba kita garis bawahi, tidak promosi tapi kepentingannya adalah edukasi. Nah, Betul, bagaimana kalau kemudian promosi kita ganti sebagai sebuah edukasi? Itu ya itu. Yang kedua, silakan Mbak. Yang ditanya Mbak Vivi ini. Baik, Pak Kukuh. Seandainya langsung misalnya menggunakan jasa atau tenaga ahli dari konsultan PT Sistemnya Simetri, bagaimana nih gitu sistemnya, ya. begitu ya. Silakan. Karena begini Pak Kukuh, sebenarnya digital marketing itu kan investasi. Misalkan kita membangunkan website untuk perusahaan yang saat ini Pak Kukuh jalankan, itu kan nanti akan terus-terusan itu menjadi hak milik dari Pak Kukuh gitu. Jadi untuk Simetri sendiri menerapkan kita based on kontrak Pak Kukuh. Jadi tidak menerapkan fee dari setiap project yang bisa didapatkan oleh perusahaan Pak Kukuh. Jadi memang kita ada price list seperti itu untuk setiap strategi yang diambil oleh perusahaan. Gitu Pak, bukan sharing profit. Jadi Jadi jangan lupa Pak Kukuh dan Bapak Ibu yang lainnya, jika menggunakan PT Simetri, ini saya yang promosi nih, ditangani tenaga ahli yang muda-muda loh ya, cantik-cantik ya, gesit dan lain sebagainya, wawasannya sangat luas. Kita ini kadang kalah gitu kan, karena mereka memang mampu menguasai digital marketing ya. Dunia digital itu ada di genggaman mereka gitu. Mungkin nggak tahu mereka mengerjakannya di mana, tetapi apa yang menjadi tujuan dan target pasar kita, nah serahkan saja sama PT Simetri. Ya, jadi sebenarnya lebih enak ini sih Pak, memang lebih enak based on permintaan dari perusahaan gitu kan. Kita bisa menganalisis kebutuhan dan itu kan sifatnya jangka panjang. Itu jadi bisa jadi aset Pak Kukuh dalam mempromosikan atau dalam memberikan informasi kepada target kliennya. Misalkan website ya sudah, itu berarti kan perusahaan Pak Kukuh ini memang sudah memiliki website dan itu bisa digunakan sepanjang perjalanan dari perusahaan dari Pak Kukuh. Nah, gitu caranya Bapak Ibu. Sekarang kita harus cek kembali bahwa perusahaan kita apakah punya website gitu. Kalau belum, bisa aja langsung dibikin. Kalau bikin websitenya aja murah sih ya.
Tapi kan kemudian membangun rumahnya ini yang tidak mudah. Soal soal desain grafis yang lumayan lah, yang kira-kira menarik kan begitu toh, gitu toh. Jadi tidak mungkin asal-asalan. Sehingga kemudian juga perlu diisi konten-konten yang menarik, yang tadi kalau dicari di SEO dia bisa teratas. Kan pentingnya kan di situ itu. Jadi jangan sampai kemudian rumah ini kosong dan bagaimana terisi. Nah, serahkan sama ahlinya. Memang perlu kita begitu. Selain itu, Bapak Ibu kalau mau promosi yang lain tentu kita memanfaatkan digital marketing ya, digital lainnya ya. Jadi media digital lainnya. Sehingga kemudian mendukung bahwa kemudian profil perusahaan ini menjadi lebih lebih terpercaya ya, lebih established dan lain sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Memang perlu ditangani tim-tim kreator yang memang expert di bidangnya. Kita ini tinggal cari pekerjaan utamanya. Kira-kira begitu ya. Karena sebaik apapun layanan yang berusaha didevelop oleh Bapak Ibu, tapi Betul. informasi yang disampaikan kurang tepat akan tidak bisa ditangkap oleh calon klien itu dengan tepat juga. Betul. Jadi jangan sampai kemudian pekerjaan itu ya kita kerjakan sendiri, kemudian laporannya dikerjakan sendiri, publikasi juga dikerjakan sendiri. Waduh, legrek tenan. Kira-kira seperti Dirjen itu. ya. Oke, Bu Hafid, Oke. monggo silakan. Ya. Mohon izin gitu Bang, nanti saya bisa minta nomor telepon. Oke, ya alamat, bisa. Nanti langsung menghubungi Inkindo, Instagram, nanti bisa saya yang kasih lain-lain. nomor langsung ke Pak Kuku, jangan khawatir ya. Terima kasih Pak Kuku. Nah. Ya, Pak Hafid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, Pak Isa? Baik, Bang alhamdulillah. Semoga dalam kondisi prima. Saya tertarik dan mengapresiasi dari agenda hari ini terkait dengan digital marketing. Perusahaan kami sudah bergerak, istilahnya Bu Vivi mungkin sudah di gigi 1 ya. Target kami ada di beberapa perusahaan BUMN dan seterusnya. Saya ingin mungkin pengalaman Bu Vivi dalam konteks mendampingi beberapa kliennya. Ada 3 pertanyaan dari kami. Kira-kira apakah ada tips untuk membuat konten yang berkualitas atau bagus? Tips yang pertama itu. Yang kedua adalah apa indikator atau KPI dari digital marketing dikatakan bagus atau berkualitas? Yang ketiga mungkin sama dengan teman yang tadi sebelumnya. Skema kerjasama ya, skema kerjasama dengan Bu Vivi itu apakah model tadi kan based on kontrak, apakah ada menu-menu lain selain itu Bu Vivi atau luas saja? Mungkin karena kami sudah bergerak, mungkin nanti di review ini di katakanlah di sisi CEO maupun SME masih belum optimal di variabel apa gitu. Apakah bisa di review dulu baru kita ketemu berapa price listnya dan seterusnya. 3 poin itu aja Pak Isa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Hafid. Pak Waalaikumsalam. Hafid. Ya, siap. Luar biasa ini ya pertanyaannya. Menarik ini ya. Nampaknya langsung dijawab saja. Tadi kayaknya materi berikutnya sudah disampaikan persis berkaitan tentang pertanyaan Pak Hafid. Betul. Langsung saja ke materi Betul, selanjutnya. materi Iya. yang tadi. Materi yang selanjutnya saja Pak Hafid ini menjawab dari pertanyaan dari Pak Hafid sebenarnya. Oke, mungkin langsung saja next. Selanjutnya boleh. Next. Oke, mungkin sebelum menjawab itu, nah sebelumnya pertanyaan, sebelum slide-nya, Lanjut. lanjut. Oke, sebelumnya. Jadi ini ya kesalahan dalam penerapan digital marketing. Jadi sebenarnya digital marketing itu strategi yang memang harus dipersiapkan Bapak Ibu. Strategi digital marketing itu Bapak Ibu yang pertama memang harus di dalam mendevelop sebuah layanan itu memang harus prima. Karena kalau misalkan ada kesalahan dalam proses bisnisnya, itu yang pertama akan kehilangan peluang bisnis. Karena kan memang digital itu kan orang sangat memudahkan orang untuk komen, untuk mereview, bad review. Nah, bad review itu akan berdampak buruk untuk reputasi dari perusahaan Bapak Ibu. Misalkan di Google, di reviewnya buruk itu akan mempengaruhi faktor pengambilan keputusan klien potensial, calon potensial selanjutnya dari perusahaan Bapak Ibu, dan kehilangan kepercayaan otomatis akan ketika reputasi itu buruk,
sangat mudah kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan dari audiens. Dan tentu saja pemborosan biaya atau kita kenal sebagai boncos gitu ya. Kita sudah bikin website, sudah segala macam, tapi ternyata dalam proses bisnisnya itu masih bermasalah gitu. Otomatis itu investasi itu akan tidak optimal lagi. Terus otomatis akan kehilangan pasar dan penurunan pendapatan. Selanjutnya ada pertanyaan menarik, apakah Bapak Ibu tertarik menjalankan digital marketing? Bila iya, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Itu tadi yang pertama Bapak Ibu, tentu saja tetap layanan yang harus prima. Kembali lagi sebenarnya baik offline maupun online, yang namanya bisnis adalah performa bisnis Bapak Ibu memang harus ditingkatkan. Terus di mana sih ranah digital marketing sebenarnya dalam proses peningkatan sales? Itu digital marketing mengantarkan Bapak Ibu untuk mendapatkan leads, yang namanya itu leads. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan nomor handphone, nama, alamat, itu yang disebut dengan leads, dan itu sangat berharga sekali. Nah, ketika leads itu masuk ke Bapak Ibu, tapi responnya mungkin lama, terus bad respon, Bapak Ibu tidak bisa menyediakan komunikasi yang menyenangkan untuk klien, itu juga nanti akan berdampak pada ketidakefektifan digital marketing. Jadi sama halnya ya ketika kita sebar pamflet gitu, misalkan brosur sebanyak-banyaknya kita pesan, tapi ketika ada klien yang datang ke kita tidak fast respon misalkan, terus kinerja kita tidak menciptakan layanan yang prima, sehingga customer itu tidak puas terhadap layanan, itu juga akan berdampak, justru akan lebih tajam dampaknya karena ada bad review itu tadi. Cuman kalau misalkan itu ternyata prima, bagus secara konsep bisnis, itu juga efeknya akan luar biasa. Dan konsultan itu katanya HP-nya nggak boleh mati, 24 jam harus bisa menerima layanan gitu. Oke, lanjut. Terus selanjutnya next, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya ya tentang simetri itu apa sih? Simetri itu sebenarnya konsultan bergerak di bidang apa? Izinkan saya untuk memperkenalkan Simetri. Jadi Bapak Ibu, Simetri merupakan salah satu agensi kreatif ya Pak. Kami membranding sebagai agensi kreatif yang memang mostly kita banyak bermain digital marketing. Kami nggak hanya website atau digital, tapi juga dari mulai branding, jadi termasuk media sosial, fotografi produk, terus ada live streaming juga. Live streaming ya? Betul, untuk produk-produk, untuk perusahaan B2C itu kami menyediakan banyak platform digital. Terus kami juga telah berhasil berkolaborasi dengan sejumlah merek terkemuka dalam industri dan membantu terutama eksistensi mereka di bidang online. Terus selanjutnya ini menjawab pertanyaan dari Pak Hafiz tadi. Ya Pak Hafiz, ya betul. Ini merupakan salah satu study case dari project yang sudah kami handle, Simetri handle. Jadi dari proses digital marketing itu dimulai dari 2019 Bapak Ibu, yang awalnya omsetnya itu project kliennya ada di 50 project, tapi dengan digital marketing itu bisa increase more than 50%. Jadi dari 2019 itu 50 dan 2023 yang saya dapatkan terakhir itu hampir menyentuh di 300 project klien. Luar biasa. Itu konsultan juga Bapak Ibu, perusahaan konsultan. Terus next. Ini adalah contoh dari strategi yang Simetri berikan. Itu berhasil menaikkan interaksi profil bisnis. Jadi orang-orang, ternyata tuh banyak konsultan itu banyak diperlukan ya ternyata di Indonesia ini gitu. Dan ini terbukti salah satu konsultan itu interaksi profil bisnisnya tuh ada di 695. Terus visibilitas audiensnya juga di 2000 lebih, penyelusuran pada search engine itu ada di 828. Ibu Bapak bisa lihat pada tayangan yang ada di layar Bapak Ibu. Mungkin boleh selanjutnya. Nah, otomatis yang namanya bisnis itu kan pasti making profit ya. Bagaimana kita bisa cuan begitu ya Pak ya. Jadi untuk penerapan ini sama dengan klien yang sama, itu omsetnya juga meningkat sangat signifikan ya Bapak Ibu. Pertumbuhan omsetnya itu bisa di 2000, ini dalam jumlah miliar. Jadi 2019 itu sekitar 10 M dan di 2023 itu hampir lebih dari 30 M.
Nah, sekarang Itu jadi pertanyaannya signifikan. adalah mungkin mohon kasih bocoran nih, jenis perusahaan apa yang menggunakan jasa perusahaan PT Simetri ya, yang sehingga kemudian ini profitnya makin naik nih ya, gitu loh ya. Banyak gitu Pak, kasusnya. mungkin next slide. Ini klien-klien yang Simetri sudah handle. Oke, yang dihandle jenis-jenis Mulai perusahaannya apa? dari UMKM kami handle Pak, UMKM, sampai ini dengan ya. iya betul, sampai dengan Oke. Resolve Asia mungkin. Jadi ini ini adalah dan banyak kliennya. lagi, betul, dan Oke, masih kliennya. banyak lagi. Masih banyak lagi. Ada di Skincare skincare, ada. betul. Terus ada baju pakaian juga ada. Baju ada, betul. terus kemudian itu outfit ini baju F&B, ya. ya F&B juga ada. F&B ada betul. Di juga. semua F&B, Oke. terus manufacturer. Yang perusahaan-perusahaan konsultan seperti kami ada nggak? Banyak Pak, karya kreatif. Karya terus, kreatif ternyata ada juga. Cipta Prima Engineering. Oh, itu Amda ternyata Pertalindo. memakai juga Pertalindo juga. Oh, ternyata juga banyak Bapak Ibu Lab semuanya. lingkungan juga ada. Oke, ini luar biasa ya. Betul, mulai Oke. dari UMKM sampai besar. UMKM sampai perusahaan BUMN pun B2B, juga ya, sudah betul. ada yang memakai jasa ini. Dari MMA. produk apa namanya ready to wear, jadi pakaian dan lain sebagainya juga ada ya. Sampai kemudian makanan adakah? Ada F&B Pak, banyak F&B. juga. Oke. Ayam crunchy, Ah. terus sweet almond itu, Nah, itu F&B memang- F&B di Memang cocok UMKM, kalau betul. perusahaan-perusahaan ini. Nah, mungkin bisa cerita sedikit seperti Cipta Prima Engineering ini ya. Ini apa sih yang sebenarnya diolah gitu ya kira-kira gitu. Kalau untuk Cipta Jenis Prima perusahaan Engineering konsultan itu ini ya. konsultan sipil ya. Konsultan sipil, bener, ha. Betul. Itu kalau kebetulan untuk Cipta Prima Engineering itu di bidang brandingnya. Pak. Jadi Branding. pembuatan logo. Pembuatan terus logo, iya, satu, pembuatan logo. Yang kedua, company profile. bikinkan company profile, luar biasa. Terus, name tag untuk pakai perusahaan name gitu, tag ya. untuk Intinya untuk perusahaan para branding. karyawan dan apa namanya, ya karyawannya, oke, name Lebih tag ke dan visual sebagainya. branding. Lebih untuk ke visual CPE branding sendiri, gitu. betul. Sehingga kalau kemudian ke lapangan itu dia merasa lebih desain apa namanya seragam, Betul, apa namanya itu iya. juga untuk Kita one stop solution sebenarnya. luar biasa. Semuanya dilayani di sini ya. Baik, kayak konteksnya adalah apa namanya untuk branding. Kira-kira begitu kawan. Jadi kalau mau butuh lebih perusahaannya lebih apa ya? Benefit gitu ya. Berkembang gitu. Lebih apa namanya? Lebih keren, nampaknya bisa menghubungi perusahaan ini. Nah, nampaknya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mbak, saya mau tanya nih. Kita ini sebenarnya kan juga punya apa namanya media sosial ya, media digital yang kemudian salah satunya adalah media sosial yang dimanfaatkan pasti punya sebagaimana tadi disampaikan. Pun demikian. Nah, di perusahaan-perusahaan yang lain itu juga kemudian sering kita lihat misalnya iklan. Kita sering lihat iklan. Iklan bagaimana cara meningkatkan viewer, cara meningkatkan apa likes misalnya gitu ya, komen dan lain sebagainya. Nah, dia jual hanya sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Ini apa bedanya dengan perusahaan seperti itu? Oh, tentu saja beda, Pak. Target Beda. audiensnya beda. Oke. Kebutuhan audiensnya berbeda kan, pasti. Hmm. Kalau misalkan produk kecil-kecil itu semua orang mungkin butuh. Betul. Ya, FMCG itu kita memang gunakan sehari-hari. Tapi kalau misalkan jasa konsultan itu kan hanya orang-orang spesifik, kebutuhannya tuh pasti berbeda. Dan deliver pesannya itu udah pasti berbeda. Platform yang digunakan pasti berbeda. Karena memang itu tadi, digital marketing itu harus kita banyak melakukan riset, Bapak Ibu. Baik, luar biasa. Ini yang terpenting bahwa Bapak Riset. Ibu kan sering ya, kalau buka TikTok, kalau buka IG, kalau buka Facebook misalnya, itu kan sering ada penawaran-penawaran untuk maaf itu kan, owner kok mengerjakan sendiri, serahkan saja sama konsultan, kan begitu. Kan sering lihat iklan itu toh. Nah, satu. Terus kemudian owner kok desain sendiri, serahkan kepada kami seorang desainernya, kan begitu. Nah, nampaknya gitu, ini agak berbeda. Owner kok viewernya sedikit, kalau mau meningkatkan viewer ya serahkan ke kami. Nah, mereka kan beriklan seperti itu. Nampaknya target pasar yang berbeda itulah yang kemudian menentukan bahwa ini akan meningkatkan profitabilitas sebuah usaha kita. Itu bedanya di situ. Nah, gitu ya. Mungkin perlu berhati-hati.
Mudah, kelihatannya murah, kelihatannya memang murah ya. Dan mudah kelihatannya. Mudah dan murah ya. Iya, betul. Saya pernah kok, jujur aja saya pernah melakukan, saya ngetes. Oh ini mau apa namanya sampai bisa sampai di uang 200.000 itu bisa dapat viewer 1.000 begitu. Saya lihat, oh iya. Tapi makin ke sini berkurang. 1 minggu berikutnya berkurang jadi 800, 1 minggu berikutnya tinggal 500 gitu. Ini gimana sih? Ternyata memang mereka caranya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis simetri yang mereka lakukan ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ayo, mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Pak Cahyo, monggo, gitu ya. Jadi ini tadi ya pesan untuk Mas Koko sama Mas Hafid. Kalau langsung mau meningkatkan apa namanya, ingin membranding sebuah perusahaan Anda, nih silakan. Kira-kira seperti ini. Ini nampaknya ke depan ini kami ini Bekraf ini perlu mengadakan lomba ini, lomba desain ini. Biar kemudian langsung menghubungi Mbak Vivi ini ya, rebutan untuk menjadi konsultannya. Saya ingin mengadakan lomba ini. Saya kasih hadiah nanti. Mengadakan lomba bikin profil perusahaan saja dulu. Nah, bagus-bagusan ini. Kalau kemudian sudah bagus itu kan, nanti siapa yang bagus gitu ya. Nanti kita carikan hadiahnya. Kasih award itu nanti. Kira-kira begitu. Jadi biar kemudian Anda bingung ikut lomba, serahkan saja sama Mbak Vivi. Nanti akan dikerahkan teman-temannya, silakan. Oke, yang lain monggo silakan. Tuh, Mas Cahyo ada juga. Ada Bu Bisanti juga ada, Mas Bayu juga ada. Yuk silakan. Pak Joko. Pak Joko ini biasanya sering apa namanya TikTokan juga ini. Monggo silakan. Ya. Oke, soal materi nanti jangan lupa, nanti kita di akhir sesi ini juga akan kita share, dan jangan lupa isi absen ya. Ada nggak daftar absen hadir ini? Ya, kalau ada nanti bisa isi absen gitu ya. Kalau kemudian nanti minta coba lihat komen-komennya Bapak Ibu sekalian di chatnya. Oke, ya. Oke, ini karena bersertifikat maka kemudian nanti silakan menghubungi panitia. Oke, terus kemudian nanti materi juga akan disampaikan gitu ya. Materi akan juga disampaikan seperti itu. Oke, ada yang lain lagi yang mau bertanya sambil kemudian kita mau mengulik lebih jauh tentang soal bagaimana kita memanfaatkan digital marketing ini sebagai salah satu strategi ya. Oke, jadi nanti materi juga ada ya kita sampaikan. Baik. Oke, ada yang lain? Ya, keren ini ya. Oke, materi sudah disampaikan, tinggal nanti kemudian silakan diakses. Oke. Pertanyaan saya Mbak Vivi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa memang kita butuh viewer yang banyak gitu, butuh subscriber yang banyak kan begitu. Kalau kemudian kita mau meningkatkan profitabilitas sebuah usaha kita agar kemudian ya lebih benefit lah, lebih apa namanya lebih terkesan profesional dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita susah mencari itu. Ini mungkin perlu kasih tip tersendiri kira-kira yang bisa dilakukan apa. Terus terang Kafein ini di link YouTube-nya itu kami membangunnya mulai dari nol. Jadi membangunnya dari nol. Jadi acara diskusi seperti ini Kafein ya. Terus kemudian acara seminar, apapun kita online kan pada akhirnya kan, dan kemudian kita publish lewat YouTube-nya Inkindo. Itu memang benar-benar mulai dari nol, tanpa ada sentuhan konsultan bahkan seperti itu. Nah, sehingga apa nampaknya perkembangannya juga tidak begitu meningkat secara signifikan. Tetapi sebagai sebuah organisasi atau sebagai sebuah usaha ya cukuplah kan itu. Tapi kan enggak, ini kan tadi yang menarik dari Mbak Vivi, pentingnya kita mengedukasi gitu ya. Memberikan layanan-layanan edukasi agar kemudian
viewernya, agar kemudian subscribernya juga meningkat. Ini ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau untuk trik khusus itu disesuaikan dengan persona dari perusahaannya Pak ya. Kalau Oke. kasus Inkindo sendiri itu kita harus pahami audiens platformnya Ya. YouTube. Misalkan YouTube itu, misalkan Bapak Ibu bisa riset ya di YouTube yang followersnya besar-besar, itu kebanyakan konten-konten entertain. Nah kita harus tahu bahwa oh ternyata memang karakteristik dari pengguna YouTube itu lebih banyak memang YouTube itu digunakan untuk mencari hiburan. Hiburan yang seperti apa? Nah itu yang harus kita riset dan itu harus menjadi konten kita. Tapi juga tidak mengabaikan dari citra perusahaan kita sendiri gitu Pak. Nah sementara perusahaan kita rata-rata perusahaan yang sangat, maaf nih, sangat serius banget nih. Sangat edukatif begitu ya Pak ya? Iya, ini kan konsultan kita ini tidak ada bedanya dengan sebuah perguruan tinggi ya kan, sebuah kampus gitu ya, yang memang ya rata-rata kita fokus misalnya di dunia sipil, ya sipil yang dikerjakan. Sipil konstruksi, mengenai masalah jembatan, mengenai masalah jalan, mengenai masalah irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Rata-rata begitu. Atau mungkin proyeknya adalah pelabuhan, proyeknya adalah bandara. Kan selalu begitu. Nah ini kan kita itu memberikan, toh kalaupun kemudian memberikan edukasi juga tidak jauh seperti itu. Terus lantas apa bedanya dengan kampus perguruan tinggi kan gitu ya? Itu tadi Pak. Jadi kita harus pahami target audiens. Misalkan ngebangun jembatan ya jangan seutuhnya kita menyoroti jembatannya itu, tapi misalkan behind the scene dari sebuah jembatan itu gimana. Jadi lebih ke yang audiens suka dan kekinian. Yang sebetulnya itu sangat menarik minat. Penasaran terhadap sebuah konten itu. Jadi memang catatannya untuk acara-acara seperti diskusi atau talk itu memang yang pertama itu topiknya Pak. Sangat relate nggak sama misalkan pain point atau yang kegelisahan masyarakat pada umumnya hari ini. Itu relate atau tidak. Terus kalau misalkan kita ngebahas hanya sebuah yang dari depan aja seperti itu seolah-olah ya sudah saklek begitu ya itu akan menjemukan kan pasti Pak, akan membosankan. Jadi memang harus up to date. Hari ini tuh yang banyak diobrolin trending, makanya sering cek trending topik di Indonesia hari ini tuh apa sih, mungkin itu bisa menjadi topik. Ini satu platform apa yang digunakan gitu toh, dan kemudian perlu diriset mereka lebih menyukai yang bagaimana. Tadi misalnya apakah yang edukasi ataukah yang entertain? Nah, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin banyolan-banyolan. Silakan. Nah, kan gitu. Yang berikutnya adalah bahwa memang tidak perlu kita menyajikan proyek utuh ya, tidak. Tetapi mungkin hal-hal yang kemudian menarik ya. Jadi kita kulik yang menarik, behind the skin-nya pada saat proses itu yang menarik apa? Mungkin itu yang kemudian bisa ditayangkan. Topik-topik yang lagi trending misalkan Topik Pak. yang lagi trending. Jadi harus sering cek itu Google trendingnya hari ini apa, mungkin itu bisa menjadi topik selanjutnya pembahasan sehingga itu menarik bahwa oh ini memang lagi banyak dibicarakan sehingga orang juga tertarik gitu, relate terhadap situasi dari topik yang kita sampaikan. Betul. Ingat kawan, kadang kan kita sering lihat misalnya ada pemberitaan soal jembatan yang baru dibangun 6 bulan roboh. Nah, misalnya begitu ya. Atau bangunan pada saat ada gempa bumi ya, pada saat ada gempa bumi atau bencana lainnya ternyata banyak yang roboh, konstruksinya nggak kuat dan lain sebagainya. Nah, itu kan posisinya lagi trending nih. Iya, lagi gitu. trending, misalkan lagi jadi sorotan media. Jadi sorotan media. Nah, jadi kita mungkin perlu juga membuat konten-konten yang menarik demikian dalam rangka publikasi, dalam rangka promosi tentang usaha-usaha kita. Ini baru satu tips. Disisipin gitu, di akhirnya nanti ceritanya begitu, gitu ya. Baik. Terus kemudian apalagi ya? Ini, tapi kan gini Mbak Vivi, kami ini maaf, pekerjanya kami ini kan serius nih ya. Jadi mungkin tidak terbiasa dipublish atau mungkin disorot oleh kamera. Bahkan public speakingnya ini kan jelek gitu ya, enggak bagus. Ini gimana dong gitu agar kemudian misalnya
kita kalau mau promosi itu otomatis gini, kita masih belum bicara soal tadi tawarannya adalah gunakan influencer atau mungkin tukang endorse, bukan, Betul. tidak begitu. Kita sendiri yang ingin mau melakukan itu semuanya. Ini gimana caranya? Itu dia, pilih topik-topik yang memang relate sama masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalkan sedang trending untuk kafein sendiri ini, misalkan ada topik trending, kita banyak aja kasus paus orca misalkan, paus orca yang pariwisata itu, pariwisata yang ternyata itu bisa membuat paus hiu ya yang ada di situ tuh menyingkir gitu. Itu kan sebenarnya bisa dikulik juga secara environmentalnya dibahas itu dengan konsultan-konsultan gitu. Baik, menarik. Ini menarik. Oke. Jadi yang lagi trending gitu loh Pak, lagi trending. Habis itu dianggap sebuah topik, sebuah highlight, sebuah headline dalam judul misalkan diskusinya. Setelah itu baru konsultan itu perannya mengedukasi agar kejadian itu tidak terjadi. Misalkan ada bangunan roboh disorot sama media, itu kita bisa menampilkan itu sebagai headline dari topik pembicaraan. Tapi di situ masuklah konsultan sipil misalkan mengedukasi agar bangunan ini tidak roboh dan tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Ini nih Bapak Ibu yang menarik bahwa kemudian pentingnya kita langsung membahas tentang topik yang lagi trending saat itu apa, ya gitu kan. Fokus kepada pembahasannya, misalnya kalau bangunan roboh berarti soal konstruksinya atau bagaimananya. Nah, ini yang bisa menjadi materi-materi kita. Ini yang kedua nih, jurus situ ini. Nampaknya juga belum banyak dilakukan oleh teman-teman itu kan ya. Kadang hanya mulai di diskusi WhatsApp saja, Mbak. Tapi kemudian tidak ada yang mengeksekusi, tidak ada yang mengeksekusi untuk kemudian memberikan statement, ya kan gitu toh, untuk memberikan ulasan, gitu kan, atau bahkan nunggu juga kafein untuk mengulasnya. Ini kan jadi repot, harus nunggu para ahli harus nyari para ahli. Trennya keburu turun. Akhirnya trennya jadi turun. Jadi sudah 1-2 hari berikutnya sudah tidak tertarik. Sudah ada tren baru lagi. Harus nunggu narasumber kapan siapnya. Ini kan problem. Nah, nampaknya ini yang menjadi yang perlu tantangan terbesar kita yang kali ini sedang trending topik itu apa? Nah, kita siapkan. Sebenarnya kami ini nggak kekurangan bahan, Mbak Vivi. Jadi tenaga ahli kita, bapak-bapak yang menjadi konsultan ini kan sesungguhnya expert gitu ya, dan otomatis konsultan itu pandai bicara gitu kan, pandai bicara, pandai bekerja gitu kan. Cuman kadang gitu kan, tidak pandai berpura-pura. Misalnya loh, ya kan, beda loh ya antara orang yang punya passion di dunia publik begitu ya, kan dia butuh kemampuan komunikasi yang baik gitu, lancar dan menarik begitu. Itu kan beda. Kayak saya ini kan, saya pakai udeng aja biar kemudian Bapak Ibu menarik gitu. Sebagai personal branding. Ini mau seono konsultan pakai udeng-udengan, konsultan dukun tak apa gitu. Misalnya seperti itu. Enggak, ini hanya ciri khas penanda identitas. Oh, yang ada konsultan yang pakai udeng itu pasti Ki Demang, misalkan begitu. Nama perusahaannya itu. Nah, biasanya ngurusi pekerjaan di bidang kebudayaan atau kemudian pariwisata. Ya memang iya, kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Itu penting ya. Bapak Ibu sekalian, memang itu yang bisa kita lakukan. Ini Mbak, nampaknya ini problem juga ya. Saya banyak melihat temuan-temuan. Seberapa penting sih sebenarnya kita melakukan kerjasama untuk personal branding tentang usaha kita, kerjasama dengan misalnya yang punya media, baik media koran, itu kan, media elektronik ya, koran cetak maupun elektronik, maupun media online kan gitu toh. Itu seberapa penting sih gitu loh. Nampaknya gitu kan untuk beberapa usaha-usaha tertentu itu menarik, tapi di sisi lain orang banyak melakukan ketakutan itu. Mungkin bisa diulas sedikit. Baik, jadi semua strategi itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Pak ya. Di sebuah perusahaan atau bisnis itu semua. Tapi dilihat lagi, dengan kita menetapkan goals, sebenarnya tujuannya tuh apa? Setelah ditetapkan goals, kita tentukan budget. Budgetnya apakah ini budget, setelah budget ditentukan, baru platformnya apa yang sesuai dengan budget dan sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalkan baru
muncullah platform-platform yang efektif. Misalkan kapan kita beriklan di media cetak misalkan. Seperti itu ya, itu tadi goalsnya apa untuk beriklan di cetak. Jangan melakukan strategi atau langkah-langkah yang itu tidak ada tujuannya. Baik. Dan itu akan memboroskan di budgetnya. Baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, selayaknya project sebenarnya, digital marketing ini pun juga selayaknya project. Kita tetapkan tujuan kita. Misalkan saya mau increase marketing share misalkan. Market share saya di 30% dengan budget sekian. Jadi tentukan dulu budgetnya. Baru di situ kita bisa menentukan platform mana yang sesuai. Seperti itu. Jadi Baik. memang harus sesuai semuanya, Pak. Harus sesuai ya. Betul. Oke, jadi memang kawan kita ini kadang perlu juga sih kerjasama dengan media-media yang lain yang kemudian bisa mengangkat citra tentang usaha kita itu oke, itu kan. Tetapi sejauh mana memang itu menjadi sebuah kebutuhan atau tidak, ya monggo semuanya kembali. Dan jangan lupa juga Pak, kita juga perlu menganalisa dari target audiens dari medianya. Jangan sampai ternyata berbeda. Kita ngomongin bisnis tapi kita beriklannya di media-media entertain, yaitu tidak akan ketemu kita dengan target audiens kita kan. Itu jadi dia. misalkan bisnis bisa di Koran Sindo misalkan. Betul. Kalau misalkan ngomongin bisnis gitu. Jadi platform itu, maka itu tadi, tentukan tujuan, tentukan budget, lalu pilih platform yang tepat. Nah, oke. Jadi kerjasama itu harus dilihat tentang tujuan kita apa, sehingga kemudian tidak muspro budget yang kita keluarkan. Betul. Sehingga kemudian bisa tepat sasaran. Barangkali begini Mas Robi, coba dicari di googling ya, googling nanti di search, coba cari ketik Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, googling. Nah, coba googlingnya searching ya, atau Inkindo. Inkindo itu paling teratas apa? Inkindo. Nah, oke, Inkindo mana nih yang paling atas nih? Ini Inkindo nasional, nasional ya, DPN ya, oke. Oke, ternyata teratas itu Inkindo Jatim, Mbak. Nah, ini Itu kawan. terdekat, Pak. Oh, terdekat. Oh, sih yang terdekat. Sorry. Yang SEO-nya di sebelah. Oh ya, yang ini. Karena kan emang spesifik ya keyword yang di keywordnya. Iya, Inkindo gitu. Carinya Inkindo. Oke, ke bawah terus, coba cari ke bawah. Inkindo Nasional. Inkindo apa lagi yang paling teratas tuh? Oke, ya silakan di-share. Oke ya, ini Inkindo Nasional yang paling atas ya. Oke, ke bawah yang paling banyak dicari. Oh, ternyata Inkindo Sumatera Utara. Ini berarti Inkindo Sumatera Utara yang lebih banyak dikunjungi. Ya, lebih banyak dikunjungi daripada Inkindo Jawa Timur ya. Coba Inkindo Jawa Timur yang di mana? Mungkin terus. DKI, DKI gitu kan, Jawa Tengah, oke. Nah, baru Jawa Timur, oke. Jadi ini rating ya, jadi CEO-nya tadi seperti itu. Jadi gitu. Coba ketik, maaf Mas, kampung budaya. Ini coba saya nyelentang yang lain. Ketik saja kampung budaya. Contoh, kampung budaya. Kampung budaya. Loh, teratas Polowijen itu kampung saya, Mbak. Kampung saya ini. Coba cari gambar, ketik gambar saja, gambar. Nah, itu. Jadi beritanya begitu. Ini kampung saya ini yang paling banyak. Oke, kembali ke semuanya. Itu kampung Sedang Barang kan? Tadi kan kampung budaya Polowijen yang paling tinggi kan proses pencarian. Jadi begitu caranya. Kok kenapa bisa tinggi? Ya kan karena rajin. Rajin menabung ya, kan berita, menabung publikasi dan lain sebagainya. Nah, itu caranya seperti itu kawan ya. Kalau mau mencari search engine-nya agar kemudian bisa rating tertinggi seperti itu. Oke, itu sebagai salah satu contoh ya. Kemudian pemanfaatan dunia digital tadi juga media online juga bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk kerjasama, dan kemudian pemanfaatan media sosial gitu ya, sebagai sebuah untuk
meningkatkan branding itu juga bisa dilakukan. Mbak, kasus-kasus ya, ini terakhir kita bicara soal kasus. Kasus yang memanfaatkan apa namanya digital marketing tapi tidak apa namanya tidak ngangkat-ngangkat itu sebenarnya apa? Atau mungkin kesalahannya apa? Atau kemudian bagaimana dan kemudian bagaimana harus merevisinya kembali? Oke, jadi memang yang sering saya sebutkan ya kalau digital marketing itu semuanya adalah kegiatan meriset begitu ya, Ya. meriset target audiens, meriset citra perusahaan di mata publik seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kok ternyata belum optimal ya di dalam strategi digital marketing, pertama perlu analisis kompetitor. Siapa Analisa tahu kompetitor ini penting. kompetitornya jauh lebih investasinya jauh lebih baik di bidang digital marketing, menyediakan konten-konten yang relate dengan target audiens yang berkualitas seperti itu juga perlu. Terus kita juga perlu ini copywriting. Jadi cara menyampaikan informasi. Kalau misalkan di Instagram ada caption, di website itu kan ada copywritingnya. Misalkan yang pertama itu kita menampilkan siapa diri kita. Terus yang kedua itu USP, keunggulan kita dibandingkan kompetitor. Terus apa saja layanan service dari perusahaan kita. Bisa juga dengan klien-klien siapa saja, kayak our client itu siapa saja yang pernah kita handle. Dan yang terakhir mungkin bisa review. Jadi honest review dari klien-klien yang pernah kita handle itu juga secara efektif mempengaruhi calon klien potensial dalam mengambil keputusan menggunakan jasa layanan. Oke, jadi itu penting ya ternyata apa namanya apa tadi? Analisis kompetitor itu Analisa penting, kompetitor betul. Ya, itu menjadi sangat menentukan agar kemudian ternyata kegagalan kita lebih banyak di situ. Kayaknya wis kadung bikin api itu kan, tapi ternyata nggak efektif gitu ya. nggak efektif, itu kan problem-problem. Oke, oleh karena itu kalau sudah kejadian seperti itu, tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian mengulangi lagi atau bagaimana? Berarti kan perlu strategi baru. Strategi baru. Dan perlu diaudit platformnya tentang kontennya. Apakah kontennya itu sudah relate dengan audiens? Apakah konten-kontennya itu memang sudah yang diharapkan dari customer? Apakah informasinya itu sudah cukup lengkap, sudah cukup menjawab biasanya pain point atau yang customer butuhkan. Itu juga perlu di copywritingnya, cara penulisan informasi dalam sebuah konten di platform digital itu juga sangat mempengaruhi dari kualitas digital marketing yang sudah kita lakukan, seperti itu. Memang kelihatannya digital marketing ini mudah ya Pak ya, tinggal posting aja apa susahnya sih, tinggal posting. Tapi tiba-tiba Mbak di banned, tiba-tiba kemudian suaranya disunyikan, tiba-tiba kemudian dikasih peringatan bahwa ini sudah melanggar karena copyright dengan yang lain, misalnya seperti itu gimana nih? Itu tadi Pak Isaya, seperti yang saya sebutkan ya, kita memang pelaku-pelaku yang ingin terjun di dunia digital itu memang harus mengalokasikan waktunya untuk selalu up to date terhadap perkembangan dunia digital. Harus tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh mereka lakukan di digital, di online platform seperti itu. Kan memang ada beberapa online itu yang sensitif ya, misalkan karena mereka juga kan kompetitor sebenarnya antara TikTok Shop dengan Shopee misalkan. Itu kan mereka kompetitor. Di TikTok Shop Bapak Ibu tidak boleh menyebutkan Shopee. Begitupun ketika live Shopee Bapak Ibu nggak bisa menyebutkan TikTok, itu akan ke-ban. Oke, ke-banned ya. Nah, itu bagus. Harus ya. memahami algoritmanya. Jadi selama ini berarti konten-konten kreator Pak Agus itu yang selalu di-banned ya gara-gara sering benturan begitu. Ayo Mas Agus. Ini ada Pak Agus 3 ini ya. Ada Agus Wahyudi, ada Agus Hartono, juga Agus Dwi Agus gitu ya. Monggo Pak Agus, yang mana nih yang mau bincang-bincang? Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 10 menit untuk kemudian mengakhiri acara ini. Mas Agus Wahyudi, ini ada juga Mas Agus Hartono, monggo. Aduh Pak Agus Dwi, mungkin perlu kemudian juga memberikan beberapa kasus-kasusnya. Silakan. Ada yang mau berkomentar?
Pak Ainur Rosidi, monggo. Pak Arifin, monggo silakan. Mas Bayu. Wah, ini manggilin satu persatu. Sebenarnya peserta Absen ya. ya kita juga cukup banyak ya, cuman memang masing-masing inilah kenapa kemudian tidak begitu respon, bingung kan, karena memang tidak banyak konsultan kita memanfaatkan apa namanya digital marketing sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan benefitivitas usahanya kan gitu. Ini memang kita problem selama ini, kita memang marketingnya masih offline gitu ya, ketemu kopi darat ngopi ya cukup gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Yang repot itu kan kalau kemudian aksesnya jauh. Kita perusahaannya ada di Malang, perusahaannya ada di Surabaya, tapi ada sebuah peluang usaha ada di Sumatera. Ini gimana? Apa ya kemudian harus ke sana? Kan tidak. Ada bisa kemudian dilakukan dalam bentuk apa namanya pemanfaatan apa namanya online gitu ya, untuk bisa apa ya saling TikTok untuk bisa saling mendapatkan pekerjaan itu. Menjangkau. Ya bisa menjangkau kan begitu Bapak Ibu. Tapi memang begini Mbak, berkah dari COVID, maaf nih ya, gitu kan bisa ada. Jadi COVID itu kan bencana, tapi di sisi lain di balik itu pasti ada berkah. Berkahnya itu memang orang sekarang mungkin meningkat ya, melek dunia digital itu menjadi sangat drastis gitu ya. Kalau dia ngomong persentase ya mungkin dulu hanya orang 10-20% saja melek dengan dunia digital. Sekarang enggak, hampir 80, misalnya 70-80% orang melek dengan dunia digital kan begitu. Nah, dan kemudian juga tidak asing dengan pemanfaatan media itu, semuanya bisa langsung memanfaatkan dan bisa mengakses dan memanfaatkannya kan gitu. Nah, yang repot itu adalah tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien, tergantung penggunaannya untuk apa. Yang repot memang lebih banyak konten hiburan masyarakat Indonesia kita daripada peningkatan untuk yang lain. Oke, ya materi sudah di share ya. Ya, presentasi juga mungkin tolong di klik lagi. Ini Mbak Alia, Mbak Ardelia, mungkin ada mau tanya-tanya, monggo. Nah, silakan. Ini Anda bisa menghubungi PT Simetri ya melalui akun IG-nya ada, LinkedIn-nya. Nah, LinkedIn ini yang saya sendiri juga jarang memanfaatkan ya. Ada juga WhatsApp-nya. Ini WhatsApp-nya siapa? Simetri sendiri. Simetri sendiri ya. Nanti langsung 24 jam dijawab gitu. Kalau enggak ya terima kasih Anda telah menghubungi kami, nanti kami akan jawab. Biasanya juga begitu. Tapi biasanya dijawab kok gitu ya. Pasti akan dijawab. Pasti akan dijawab gitu kan. Kami fast respon kebetulan. Iya, fast respon ya. Yang jawab mesin. Biasanya begitu. Mesin dulu kan gitu kan. Setelah itu kan kemudian baru dijawab berikutnya kan begitu. Tergantung kemudian minta layanan apa kan begitu gitu ya. Baik, terus kemudian ini ada websitenya Simetri juga begitu. Nah, ini saya juga tak foto juga nih. Nah, klik. Wah, langsung masuk deh apa namanya? Barcode-nya ini silakan. Ini bisa kemudian menghubungi kami. Kawan, ke depan mari kita Inkindo akan adakan lomba. Ini saya mau buat lomba aja sekalian Saudara. Kami akan mengadakan lomba apa namanya? Digital marketing ya, Mbak, digital marketing. Nah, salah satunya adalah dengan cara yang dilombakan adalah bagus-bagusan membuat company profile. Nah, company profile itu bisa nanti dalam bentuk desain grafisnya apa, karena itu juga penting. Nah, desain grafis itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam websitenya. Setelah itu kemudian nanti kita juga lomba pemanfaatan media sosial yang lainnya yang kira-kira isinya memuat tentang apa saja. Nanti kita buat skemanya, kami ajukan kepada Pak Ketua untuk kemudian dibuat lomba, dan siapa yang terbagus akan mendapatkan hadiahnya. Kan begitu. Siapa yang bagus mungkin juga akan didampingi oleh Simetri untuk pengembangan platform digital lainnya. Boleh. Gitu ya. Baik, kira-kira cukup begitu Mbak Vivi, terima kasih ya. Terima kasih, materi Pak. yang sudah disampaikan. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan dari PT Simetri?
Nah, itu tadi Simetri juga bersedia untuk kita saling diskusi terlebih dahulu Oke. melalui WA, tidak harus langsung dalam bentuk kontrak gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kami juga Tadi pada takut langsung kalau kontrak gitu langsung ya. kontrak. Langsung Tapi di kita WA bisa saja ini diskusi nanti. terlebih dahulu Heeh. tentang strategi yang tepat untuk perusahaan dari jasa konsultan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Tetap semangat Tetap untuk semangat menjalankan untuk menjawab bisnisnya. tantangan Betul. bisnis masa depan, bahwa dunia digital ada di depan mata kita. Mari kita manfaatkan. Ya, dunia ada dalam genggaman kita melalui satu karya anak bangsa kita. Terima kasih, saya Kitemang Isa Wahyudi, Ketua Badan Ekonomi Kreatif yang ada di Inkindo Jatim. Minta maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Sekretaris Intakindo yang membuka acara. Pak Imam juga hadir ya, Pak Eri juga hadir, Ketua Umum DPN, dan kemudian Pak Irwan juga Ketua DPP Inkindo Jatim juga hadir membersamai dengan kita, dan semuanya para partisipan yang ada di Zoom Meet kali ini kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam Inkindo, salam kafein.